Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Sudah siap? Yuk kita berdoa dulu sebelum belajar. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks laporan percobaan. Ibu yakin keterampilan menulis teks laporan percobaan ini akan sangat bermanfaat bagi kalian. Karena dalam keseharian kalian sering mendapat tugas praktikum dan harus menulis laporan kegiatan yang kamu lakukan, khususnya dalam pelajaran IPA. Dan siapa tahu kelak setelah dewasa kalian menjadi ilmuwan yang ternama, yang mampu mengubah tatanan hidup bangsa? Bukan hal yang tidak mungkin ya. Dari hasil temuan yang kamu lakukan melalui percobaan-percobaan, bisa disumbangkan kepada negara dan bangsa Indonesia ini demi kemajuan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, maka kita ikuti bersama ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya akan kita simak dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran daring hari ini, diharapkan kalian akan mengerti teks laporan percobaan. Dan yang kedua, dapat memahami isi teks laporan percobaan. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri teks laporan percobaan. Dan yang keempat, mengetahui fungsi teks laporan percobaan. Nah, anak-anak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Nah, secara lepas kita bisa mengartikan bahwa teks adalah tulisan atau wacana. Sedangkan laporan itu sendiri mempunyai arti segala sesuatu yang dilaporkan kepada orang lain yang memberi tugas. Dan percobaan bisa diartikan kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, bagaimana dengan teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan tergolong karya ilmiah. Teks ini berfungsi untuk mencatat dan menguraikan suatu percobaan yang telah selesai dilakukan. Laporan percobaan dapat ditulis dalam beragam bentuk, bisa berupa buku, makalah, atau artikel tergantung pada kebutuhan dan jenis percobaan yang dilakukan. Teks percobaan disusun dari teks berbentuk prosedur yang berisi tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan. Kemudian diikuti teks berbentuk laporan yang menjelaskan hasil percobaan tersebut. Hasil percobaan kemudian dibahas untuk disinkronkan dengan teori. Pada akhirnya disajikan simpulan yang berisi penegasan konsep hasil percobaan secara singkat dan disesuaikan dengan tujuan tersebut. Anak-anak, kita bisa mendefinisikan teks laporan percobaan sebagai berikut. Teks berupa buku, makalah, atau artikel yang berisi percobaan yang dilakukan sendiri atau kelompok. Bisa juga kita mengatakan teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Atau dengan kata lain kamu bisa mengatakan teks laporan percobaan adalah tulisan yang melaporkan hasil percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Ya, karena penulis merangkap sebagai peneliti. Anak-anakku, ini Ibu sajikan contoh teks laporan percobaan yang berjudul faktor eksternal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di awal teks dikemukakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Di dalam latar belakang berisi alasan mengapa sebuah percobaan itu dilakukan. Nah, untuk teks ini bisa dikemukakan sebagai berikut. Sekarang ini lahan pertanian di Indonesia semakin sempit, sementara kebutuhan akan pangan, buah, dan sayur semakin meningkat.
Untuk dapat membudidayakan tanaman agar berhasil guna, perlu memperhatikan hal-hal yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di samping faktor internal, juga faktor eksternal. Nah, bagian latar belakang ini harus dikemukakan supaya orang tahu betapa pentingnya percobaan yang kamu lakukan, ya. Dan berikutnya rumusan masalah. Ini diwujudkan dalam bentuk pertanyaan. Apakah faktor eksternal memengaruhi pertumbuhan tanaman? Nah, jawabannya nanti kita bisa tahu setelah melakukan percobaan tersebut. Tujuannya, percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini akan dibuktikan dengan percobaan yang dilakukan pada tanaman kacang hijau. Efek faktor eksternal pada tumbuhan kacang hijau ini dapat mewakili bagaimana keterkaitan atau pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian bagian B tentang kajian teori. Ini berisi teori-teori yang mendukung percobaan. Tentu uraian tentang hal-hal yang terkait dengan percobaan kita. Dalam hal ini, di antaranya faktor eksternal, nutrisi, cahaya matahari, air, kelembaban, dan suhu. Nah, ini harus diuraikan secara detail berdasarkan pendapat para ahli yang bisa kamu dapatkan dari bahan-bahan pustaka. Kemudian bagian C, metode penelitian atau percobaan. Nah, di dalamnya terdapat alat dan bahan yang diperlukan. Ya, dirinci satu persatu. 4 butir biji kacang hijau. Kedua, air secukupnya. Ketiga, tanah secukupnya. Keempat, 4 buah gelas air mineral untuk wadah penanaman. Kelima, penggaris dan kertas penomor. Kertas penomor maksudnya yang bertuliskan A, B, C, dan D. Kemudian buku tulis dan bolpoin maksudnya untuk mencatat hal-hal yang terkait dengan pengamatan. Kemudian langkah-langkah. Untuk melakukan percobaan ini berikut langkah-langkah yang penulis lakukan. Nah, ini diurai satu persatu. Yang pertama, menyiapkan wadah gelas air mineral lalu diisi dengan tanah gembur. Kedua, menyemai biji kacang hijau ke dalam masing-masing wadah yang telah diisi tanah. Ketiga, memberi tanda pada wadah tanaman dengan kode A, B, C, dan D. Keempat, menyimpan tanaman. Untuk tanaman A dan B diletakkan di ruangan yang tidak terkena cahaya matahari, sedangkan tanaman C dan D diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Kemudian menyiram tanaman biji kacang hijau dengan air dan volume yang berbeda-beda. Tanaman B dan D disiram lebih banyak daripada A dan C. Ini dimaksudkan untuk dapat membedakan bagaimana pertumbuhan tanaman yang disiram dengan air yang cukup dan bagaimana bila tanaman itu disiram dengan air yang kurang. Kemudian yang keenam, mengamati pertumbuhan tanaman dari hari ke hari serta mencatat perkembangan ukuran daun, tinggi batang, panjang akar, dan jumlah daun yang muncul. Kemudian memasukkan hasil pengamatan dalam tabel pengamatan. Maksudnya agar mudah dibaca oleh siapa saja. Nah, berikutnya bagian D, hasil dan pembahasan. Pada bagian ini ditampilkan tabel hasil pengamatan, kemudian disertai pembahasan. Nah, tabel hasil pengamatan bisa kamu lihat di LKS kalian masing-masing. Kemudian bagian pembahasan bisa disampaikan sebagai berikut. Pada hari keempat atau terakhir pengamatan, jumlah daun dari keempat tanaman sama, yaitu 2 helai. Panjang daun tanaman A 10 mm, tanaman B 8 mm, tanaman C 15 mm, dan D 17 mm. Tinggi batang tanaman A 14 mm, B 18 mm, C 15 mm, dan D 20 mm. Panjang akar dan seterusnya sampai pada titik faktor yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan tersebut yaitu cahaya, suhu, air, dan nutrisi. Nah, sampai kita pada struktur simpulan. Pada teks percobaan ini dapat disampaikan sebagai berikut.
Untuk dapat tumbuh dan berkembang, tanaman tidak hanya memerlukan faktor internal, melainkan juga faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi kecukupan suhu, air, cahaya, dan nutrisi. Apabila terdapat ketidakseimbangan asupan pada salah satu faktor eksternal tersebut, maka tanaman tidak dapat mencapai pertumbuhan yang optimal. Kemudian, di akhir teks kamu sertakan daftar pustaka. Penulisannya diawali dengan nama penulis yang dibalik, kemudian tahun terbit, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Dalam prakteknya seperti berikut ini. Bila nama penulis atau pengarang buku Marsia Suito, maka dituliskan Suito, Marsia, titik 2019 ini merupakan tahun terbit, titik, kemudian diikuti judul buku, berkebun dalam pot yang ditulis dengan huruf miring, kemudian diikuti tanda titik, kemudian Cirebon merupakan kota terbit, diikuti tanda titik 2, dan Pustaka Prima sebagai nama penerbit, dan diakhiri dengan tanda titik. Baik anak-anak, berikut ini akan Ibu tampilkan contoh teks laporan percobaan sederhana yang hanya terdiri atas 5 struktur, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Sengaja Ibu memilih teks yang berkaitan dengan makanan. Barangkali kalian nanti bisa praktek ya sesudah ini. Teks ini berjudul Membuat Es Krim Vanila yang Sehat. Tujuannya, percobaan ini bertujuan membuktikan bahwa es krim dapat dibuat dengan bahan yang tidak banyak mengandung gula dan pewarna yang berbahaya bagi kesehatan. Kedua, bahan-bahan yang diperlukan. 1 liter susu segar, 200 gram gula pasir, 4 butir kuning telur ayam yang sudah dikocok, 1 sendok makan vanila, dan 1 sendok tepung maizena. Kemudian langkah-langkah pembuatannya. 1. Masak susu segar beserta gula pasir menggunakan panci hingga mendidih sambil diaduk-aduk. Kedua, lalu masukkan larutan tepung maizena dengan sesendok susu ke dalam rebusan susu tersebut, aduk hingga merata. Langkah ketiga, masukkan vanila dan kembali diaduk. Keempat, kemudian saring susu ke dalam wadah lain yang sudah disiapkan. Yang kelima, setelah itu campurkan kuning telur yang telah dikocok, lalu aduk agar merata. Langkah keenam, setelah merata diamkan selama 10 menit. Ketujuh, adonan es krim siap dimasukkan ke dalam freezer atau lemari es. Langkah ke-8, aduk kembali es krim setelah 15 menit. Lakukan itu sebanyak 3 kali agar es krim benar-benar lembut dan halus. Dan langkah terakhir, setelah itu masukkan ke dalam freezer kembali selama kurang lebih 8 jam sampai beku dan sempurna teksturnya. Nah, kemudian dari hasil percobaan, es krim ini rasanya lezat dan lebih sehat karena tidak mengandung pewarna maupun gula buatan. Simpulannya, kita dapat membuat es krim yang lebih lezat, lebih sehat dengan tidak menggunakan bahan yang berbahaya seperti pewarna dan gula buatan. Nah, dari contoh yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, objektif. Artinya bahwa informasi yang disampaikan atau data yang ditampilkan harus sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian ciri kedua berupa fakta. Artinya hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Jadi pernyataan pun harus berupa fakta, bukan perkiraan ya. Yang ketiga, lengkap. Dalam teks laporan percobaan, ini informasi yang disampaikan harus lengkap dari awal hingga sampai akhir percobaan. Kemudian ilmiah, artinya memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Ya, segala sesuatunya bersifat ilmiah. Yang kelima, sistematis.
Artinya ditulis dengan menggunakan sistematika penulisan yang logis, ya seperti sudah dicontohkan tadi. Kemudian fungsi sosial teks laporan percobaan bisa kita simpulkan sebagai berikut. Ya, untuk melaporkan hasil percobaan karya ilmiah atau praktikum yang telah dilakukan penulis. Yang kedua, sebagai wahana bagi penulis untuk menyampaikan atau memaparkan hasil percobaan kepada orang banyak. Dan yang ketiga, sebagai bukti pertanggungjawaban seseorang kepada atasan atau orang yang memberi tugas, ya. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian, ya. Pelajari dengan baik, diulang lagi supaya kalian benar-benar paham. Untuk selanjutnya, kalian bisa ikuti petunjuk yang akan Ibu share melalui WA Group, ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.